Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali hari ini di dalam siaran online GKBJ Bekasi dan di dalam kebaktian Jumat. Pada hari ini kita akan melanjutkan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam seri pendalaman Alkitab dengan metode BGA, baca gali Alkitab ya. Jadi dengan demikian kita boleh semakin mencintai firman Tuhan, belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita menundukkan kepala kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan untuk kita semua, sehingga kita boleh dipimpin oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan, dan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam siaran online GKBJ Bekasi. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan juga belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin setiap kami, sehingga hati kami juga boleh tunduk kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama pada malam hari ini adalah tentang garam. Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13. Ya, satu ayat saja. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini ayat yang cukup singkat tetapi memiliki makna yang sangat jelas ya. Kamu adalah garam dunia. Dan kalau kita melihat bagian dari Injil yang lain, sinoptik yang lain, juga dicatat tentang hal ini ya. Markus mencatatnya dan juga Lukas mencatat tentang hal ini. Nah, jadi ada 3 langkah di dalam BGA, yaitu apa yang kubaca, apa pesan yang kudapat, dan apa yang kulakukan. Jadi kita akan melihat bersama-sama pada langkah yang pertama, yaitu apa yang kubaca. Kamu adalah garam dunia. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat kamu adalah garam dunia. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kalimat ini merupakan kalimat perintah. Jadi ini merupakan satu perintah, bukan satu hal yang bisa kita negosiasikan, tetapi ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana Tuhan memerintahkan senantiasa berdoa, kamu harus berdoa, berdoalah senantiasa, itu adalah satu perintah. Nah, kepada kita juga diberikan perintah yang lain. Kamu adalah garam dunia. Jadi diberikan perintah sekaligus menunjukkan identitas diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu garam dunia. Jadi ingat selalu bahwa ini adalah perintah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi, dan kita semua diberikan perintah, kamu adalah garam dunia. Nah, kemudian kalimat ini dilanjutkan lagi, ya. Garam bisa tawar dan tidak bisa diasinkan lagi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, gimana ya rasanya ketika garam kehilangan rasa asinnya? Apakah garam bisa kehilangan rasa asinnya? Nah, ini adalah hal yang menarik. Apakah garam bisa kehilangan rasa asinnya? Pada zaman itu, orang membuat garam itu kan dari penguapannya, dari air laut, dan kemudian diuapkan gitu ya. Nah, pasti hasil dari penguapan itu kalau tidak dikelola dengan baik, bisa kehilangan keasinannya ketika ia bercampur dengan zat-zat lain. Nah, jika
kristalnya itu, garam itu sudah bercampur dengan zat-zat lain dan terkontaminasi sehingga kehilangan rasa asinnya, maka tidak ada lagi gunanya, tidak bisa lagi diasinkan. Dan kemudian diakhiri dengan kalimat yang mengatakan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam yang sudah kehilangan rasa asinnya tidak akan lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa sih maksud dari apa yang kita baca ini ya. Nah, jadi di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, garam sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk mengawetkan, untuk memberikan rasa terhadap makanan, terhadap sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa garam itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia bisa makan tanpa lauk, betul nggak? Bapak Ibu, mungkin kita pernah lah ya, di saat-saat tertentu kita bisa makan tanpa lauk, gitu ya, lauk pauk. Tetapi kita tidak bisa makan tanpa garam. Rasanya agak mustahil gitu ya, karena ketika kita makan sesuatu tanpa ada garam, pasti terasa hambar, tidak enak. Masak sayur nggak ada garam itu sangat hambar, sehingga ada lagunya gitu ya. Nah, bikin sambal tanpa garam pasti hambar, nggak enak sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya garam itu di dalam kehidupan manusia. Nah, kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sebagai pengikut Kristus, Yesus berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia. Berarti kita memiliki sifat yang seperti itu. Tentu saja pada saat itu para pendengarnya sudah tahu gitu ya, apa artinya menjadi garam. Apa artinya kamu adalah garam dunia? Karena perumpamaan ini diambil dari kehidupan keseharian mereka, diambil dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menggunakan garam, mereka sudah terbiasa mengawetkan makanan, memberi rasa. Jadi hampir sama juga dengan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, kamu adalah garam dunia, mereka sudah mengerti sekali apa artinya. Nah, sekarang kepada kita, apa artinya? Jadi kita akan masuk di bagian yang kedua, apa pesan yang kudapat. Nah, jadi apa pesan yang diberikan kepada kita melalui perumpamaan ini? Nah, kita akan belajar beberapa karakteristik atau sifat daripada garam tersebut. Yang pertama adalah mencegah kebusukan. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa para pendengar pada saat itu sudah menggunakan garam ya untuk mengawetkan, untuk mencegah pembusukan, mengawetkan daging karena pada saat itu belum ada freezer, belum ada kulkas gitu ya. Jadi ketika mereka berburu misalnya dan lain sebagainya, memiliki daging berlebih, pasti mereka akan mengawetkannya dengan menggunakan garam. Dan mungkin juga demikian dengan para nelayan, bagaimana mereka mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka. Mereka pasti kemungkinan besar gitu ya menggunakan garam untuk mengawetkan. Jadi sama halnya dengan garam yang memiliki guna untuk mencegah pembusukan, maka kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya dapat memberikan pengaruh moral di tengah masyarakat di mana kita berada, yaitu untuk mencegah dunia ini dari pembusukan, dari hal-hal yang menuju kepada maut. Dan kita bisa menunjukkannya melalui perkataan, perbuatan kita yang bisa mencegah pencemaran terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi bukan hanya lingkungan yang kita cegah tercemar, menjaga kebersihan, menjaga membuang sampah pada tempatnya, tetapi terlebih orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki tugas, gitu ya. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak gitu ya. Misalnya memberitakan Kristus, memberitakan Injil, menceritakan kasih Kristus, menegur dosa, menyatakan kesalahan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dunia ini dari pembusukan menuju kepada maut. Ya.
Bagaimana kita bisa memperkatakan yang benar, bagaimana kita bisa menyatakan yang salah ketika itu adalah hal yang salah. Nah, jadi kepada kita diberikan satu panggilan untuk mencegah dunia ini dari pembusukan. Dunia yang sudah tercemar dosa ini. Kita memiliki panggilan khusus yang dari Tuhan. Nah, kemudian karakteristik yang kedua daripada garam yang menjadi pesan bagi kita adalah memberi rasa. Apa sih artinya memberi rasa? Hampir semua orang ketika memasak pasti menggunakan garam. Kalau tidak menggunakan garam di masakannya tersebut pasti akan terasa hambar, tidak enak. Nah, saudara sekalian, kehadiran kita di dunia ini seperti itu juga nih. Menjadi pemberi rasa, memberi rasa enak bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi ingat, bukan malah menjadi tukang rusuh, gitu ya. Kehadiran kita seharusnya membuat orang lain merasa senang. Ya. Ketika orang lain melihat kita itu, dia merasa senang, dia merasa enjoy dengan kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita malah membuat orang lain risih. Jangan sampai orang lain berkata, dia lagi. Itu ya. Tetapi bukan berarti kita juga harus menjadi people pleaser gitu ya. Atau orang-orang yang untuk menyenangkan orang lain semata. Nah, karena itu akan berbeda ceritanya, memberi rasa nyaman, memberi rasa damai dengan orang-orang di sekitar kita dengan menyenangkan orang lain. Karena itu artinya akan malah menjadi penjilat gitu ya. Hanya sekedar memuji-muji, memuja-muja tanpa mengatakan kebenaran. Nah, itu yang salah. Bukan berarti ketika dikatakan kita harus memberikan rasa aman, rasa damai, rasa enak, memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar kita, bukan berarti kita tidak mau mengatakan hal yang benar. Ya, jadi karena merasa tidak enak, nggak usahlah ditegur. Karena merasa tidak enak dengan teman, ya nggak usah ditegur, nggak usah diingatkan. Karena itu yang salah, bukan seperti itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tetapi kehadiran kita yang memberi rasa aman, yang memberikan rasa nyaman, membuat orang lain senang itu. Berarti kita juga harus berani menyatakan kasih dan juga menyatakan kebenaran. Jadi kita bisa menunjukkan hal ini juga dengan menunjukkan sikap mengasihi, menolong sesama yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita ingat, bagaimana kehadiran kita bisa memberikan rasa bagi orang lain, membuat orang lain merasa senang dengan kehadiran kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kehadiran kita itu malah membuat orang lain merasa risih. Nah, jadi sama halnya dengan garam juga ya, saudara. Kita bisa belajar. Ketika ia memberikan rasa enak terhadap makanan, garam itu tidak kelihatan, benar nggak? Ya, terasa, tetapi tidak terlihat. Nah, demikian juga kita orang-orang Kristen di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita berada. Tidak harus terlihat terlebih dahulu baru mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak harus diperhitungkan dulu, tidak harus terpandang, tidak harus terkenal dulu baru kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi siapapun dia bisa memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya, mencegah dunia ini dari kecemaran dan dari kebusukan. Jadi ini hal yang bisa kita lakukan, siapapun kita bisa melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik daripada garam adalah memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Nah, ini sifat terakhir dari garam, memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Sebagaimana ketika ia digunakan, misalnya ya, ketika digunakan terhadap sesuatu yang mentah, daging mentah, maka ia akan memberikan pengaruh, yaitu mencegah daging tersebut dari kebusukan. Nah, ketika digunakan untuk memasak atau digunakan untuk makanan, maka ia bisa memberikan rasa enak. Pengaruh yang dia berikan adalah rasa enak. Nah, ini sifat terakhir dari garam seperti ini, memberikan pengaruh.
Kehadiran kita juga memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita, entah itu teman, keluarga, saudara, atau lingkungan kita. Jangan sampai sebaliknya yang terjadi. Kita yang dipengaruhi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi gitu ya. Misalnya dari yang baik malah menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini bukan sifat dari garam. Tapi sifat dari garam adalah memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Wortel. Wortel itu keras gitu ya. Tetapi ketika dimasak di air panas, maka wortel tersebut berubah menjadi lembut. Nah, ini juga bisa misalnya menggambarkan karakter seseorang gitu loh. Yang misalnya awalnya memiliki pendirian yang keras, teguh terhadap prinsip-prinsipnya gitu ya. Tetapi ketika berada di dalam satu situasi yang mungkin begitu sulit, berada di dalam situasi yang dalam tanda kutip air panas seperti wortel yang dimasukkan di dalam air panas, maka kemudian dia akan berubah menjadi orang yang lembek, berubah menjadi orang yang lemah imannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau misalnya telur itu cair gitu ya. Tetapi ketika dimasak di air panas akan berubah menjadi padat atau berubah menjadi keras gitu, tidak cair lagi. Nah, ini juga bisa saja menggambarkan tentang karakter seseorang yang awalnya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih gitu ya. Tetapi ketika berada di air panas, ketika berada di dalam lingkungan yang cukup keras gitu ya, cukup susah, cukup sulit, maka ia akhirnya berubah menjadi pribadi yang sangat keras gitu ya. Apa yang diperkatakan tidak penuh lagi dengan kelembutan. Tetapi alangkah indahnya ketika kita memiliki karakteristik seperti garam, yang ketika ditaruh di air pun, ya bukan hanya di makanan, di air, ia memang larut, tetapi ia memberikan rasa enak, ia memberikan pengaruh yang baik. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Yang dulunya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, tetapi setelah mengalami ujian gitu ya, setelah mengalami proses waktu yang mungkin penuh dengan masa-masa sulit, berubah menjadi pribadi yang sangat keras, berubah menjadi orang yang tidak bisa memperkatakan sesuatu dengan perkataan yang baik, tetapi harus dengan kata kasar, harus dengan kata cacian dan maki. Nah, jangan sampai seperti itu. Mungkin ada yang dulunya penuh dengan keteguhan iman, imannya kuat di dalam Tuhan, tetapi setelah melewati proses waktu yang penuh dengan pergumulan, akhirnya menjadi pribadi yang pelin-pelan, menjadi pribadi yang suka terpengaruh, menjadi pribadi yang suka terombang-ambing oleh keadaan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi garam yang bisa memberikan pengaruh. Bapak Ibu juga mungkin bisa menemukan pesan yang lain ya dari firman Tuhan ini untuk kita semua. Tapi ini tiga hal yang bisa saya bagikan untuk kita sebagai pesan yang kita bisa dapat dari firman Tuhan ini. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah apa responku? Apa hal yang harus aku lakukan? Kira-kira apa hal yang harus kita lakukan ketika firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kamu adalah garam dunia, dan kita sudah mendapatkan tadi penjelasan atau pesan-pesan, 3 pesan yang kita dapatkan gitu. Jadi apa hal yang dapat kita lakukan gitu ya. Nah, salah satu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan mengenai garam, kita bisa melihat di dalam Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Menjadi garam dan hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, jadi ini salah satu hal yang dapat kita lakukan.
yaitu hidup berdamai dengan orang lain, menjaga relasi dengan orang lain. Jadi bagaimana kita melatih menjadi mencegah kebusukan, memberi rasa, memberikan pengaruh. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketiga hal itu adalah hidup berdamai dengan orang lain. Ya. Menghadirkan kedamaian di tengah lingkungan kita berada, itu sudah memenuhi karakteristik dari garam, yaitu mencegah pembusukan, memberi rasa, memberikan pengaruh. Jadi ketika kita menjaga relasi yang baik dengan orang lain, bukankah hal itu sudah menjadi hal yang dikehendaki oleh Tuhan? Bukankah hal itu sudah menjadi hal yang bisa memberikan dampak kepada orang lain? Ya. Jangan sampai hal yang terjadi adalah sebaliknya. Kita bukan membawa damai, malah membawa keributan. Jadi yang ada makin busuk. Orang tidak senang dengan kehadiran kita. Kita tidak lagi bisa memberikan pengaruh. Sehingga penting sekali bagi orang-orang Kristen untuk menjaga kedamaian yang dimulai dari sesama saudara seiman. Nah, jadi kalau tidak terjadi kedamaian di antara saudara seiman, bagaimana kita bisa menjaga kedamaian dengan orang lain yang berbeda dengan kita? Makanya Chrysostom itu mengatakan, orang Kristen akan kehilangan keefektifannya di dunia ini jika mereka tidak dapat hidup damai, khususnya antara sesama orang Kristen. Nah, jadi begitu. Kita akan kehilangan keefektifan kita sebagai orang Kristen jika kita tidak hidup damai dengan sesama saudara seiman kita khususnya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh, bagaimana kita memberikan rasa aman, rasa damai kepada orang lain yang berbeda dengan kita, jika saudara seiman kita saja itu kita tidak hidup berdamai gitu. Jadi mari kita menjaga panggilan ini gitu ya, diberikan panggilan untuk membawa kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita berada. Itu yang pertama hal yang dapat kita lakukan gitu ya. Bagaimana kita juga melakukannya dengan menghadirkan kedamaian di dalam lingkungan kita. Nah, kemudian yang kedua apa yang kita lakukan? Hal yang kedua yang dapat kita lakukan adalah, jadi apakah garam itu selalu baik? Pada dasarnya iya, garam itu baik. Yang membuatnya terlihat tidak baik adalah penggunaannya. Ketika digunakan salah penggunaannya, maka membuat garam itu menjadi salah. Ya enggak? Jadi misalnya ketika garam kurang akan hambar. Ketika kita memasak kemudian garamnya kurang, akan terasa tidak enak, terasa hambar, ya enggak? Tetapi ketika kelebihan akan juga tidak enak. Keasinan bahkan bisa membuat darah tinggi. Nah, tetapi bukan garam yang salah, tetapi penggunaannya. Nah, jadi sebagaimana juga ketika Tuhan menciptakan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang baik. Ketika Tuhan melihat ciptaan itu, maka semuanya baik, gitu ya. Tetapi yang salah itu adalah penggunaannya. Seperti garam tadi juga ketika salah digunakan, maka akan terlihat salah. Nah, ini yang bisa hal yang kedua yang harus kita lakukan ya, yaitu terus melatih diri untuk melakukan hal yang seperti ini. Seorang yang chef gitu ya, ahli masak, atau ibu-ibu yang sudah jago masak, saudara-saudara yang sudah jago masak gitu ya, ketika memasak, ketika menaruh bumbu-bumbu misalnya garam, tidak lagi memerlukan 1,5 sendok, 2 sendok, dan lain sebagainya. Tidak lagi memperhatikan takaran-takaran, tetapi tinggal ngambil langsung dan sudah terasa pas. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pastinya karena sudah belajar, sudah terbiasa memasak, sudah belajar terlebih dahulu.
gitu ya, yang awalnya harus memakai takaran 1,5 sendok, setengah sendok makan, setengah ons tepung dan lain sebagainya gitu ya. Pasti pada awal-awalnya juga pasti pernah gagal, kurang garam, terasa keasinan. Tetapi ketika terus berproses belajar memasak tadi terus dilatih skillnya, maka akhirnya bisa tepat dia menggunakan bumbu-bumbu tersebut. Garam yang ia taruh bisa tepat gitu. Nah, kita juga sebagai garam di tengah dunia ini, kita juga perlu melatih diri kita untuk melakukannya. Melatih diri untuk menghadirkan rasa damai. Melatih diri untuk membuat orang lain merasa senang, merasa damai dengan kehadiran kita. Melatih diri untuk memperkatakan yang benar. Melatih diri untuk menyatakan yang salah. Melatih diri untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melatih diri untuk menahan ego, melatih diri untuk menahan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ya. Tetapi mungkin saja gitu ya, bisa saja sebagai garam kita itu bisa gagal gitu. Ya, mungkin terkadang kita gagal. Ada waktu-waktu tertentu kita belum berani menyatakan kebenaran. Mungkin ada waktu tertentu kita bisa menyatakan oh ini salah, tetapi ada waktu tertentu juga kita mungkin merasa tidak enak hati. Kepada si A kita bisa berani mengatakan kebenaran, kita bisa berani mengatakan yang salah. Tetapi kepada si B belum tentu kita bisa berani, ya enggak? Kan ada waktu-waktu tertentu kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin itu bisa saja kegagalan yang kita alami. Mungkin kita terkadang juga gagal memperkatakan kata-kata yang baik. Apalagi ketika kita begitu marah, kita tidak bisa lagi mengendalikan perkataan kita. Ya. Di satu waktu kita bisa berkata mungkin di dalam situasi yang baik gitu ya, perkataan kita penuh dengan kelembutan, penuh dengan kata-kata yang baik. Tetapi mungkin di waktu tertentu kita gagal mengendalikan emosi amarah kita, sehingga kita memperkatakan perkataan yang tidak baik, memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saja kita juga ketika menegur, mengingatkan seseorang, mungkin saja kita terlalu berlebihan gitu ya, too much kita melakukan, memperkatakan, mungkin kita tindakan yang kita lakukan mungkin berlebihan gitu ya, karena saking excitednya gitu ya, mungkin kita tidak tahu waktu sikon yang akhirnya membuat orang lain malah justru merasa risih, membuat orang lain merasa enak dengan kita gitu ya. Jadi kita dapat menyimpulkan satu hal, bahwa ketika kita diperintahkan menjadi garam yang pada akhirnya terkadang kita itu bisa gagal untuk melakukannya. Ya kan? Ya, kita sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun pernah pasti sudah tahu akan hal ini ya. Lah, mungkin juga kita pernah mengalaminya. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti menjadi garam. Sudahlah. Saya udah capek, saya udah enak, dan dia nggak mau lagi, nggak mau dinasehatin. Sudahlah. Terserah dia mau hidup atau mati gitu ya. Sudahlah, gagal mulu. Gitu ya. Akhirnya tidak mau belajar. Enggak. Seorang chef aja tadi yang seperti yang sudah saya katakan, bahwa ia juga bisa melakukan bisa memasak dengan baik gitu ya, pasti mau belajar gitu ya. Seiring proses belajar memasak yang ia lakukan, membuat ia bisa tepat untuk memasak, memberikan, menghidangkan masakan yang enak. Demikian juga dengan kita. Kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa lalu menjadi alat pembelajaran bagi kita, yang menolong kita untuk bisa semakin lebih bijaksana, semakin lebih wise untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita sudah tahu kekurangan kita di sini nih. Mungkin kita tidak tahu sikon gitu ya, tidak tahu situasi dan kondisi. Berarti saya akan belajar untuk melihat situasi yang tepat nih, untuk mengingatkan teman yang salah, mengingatkan keluarga yang salah. Atau akhirnya kita belajar,
ternyata saya ini berkata yang tidak baik, memperkatakan perkataan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan itu ketika amarah saya sudah meluap. Oh, berarti di situ kelemahan saya. Oh, ternyata ketika saya ada di lingkungan ini, hal-hal yang tidak berkenan ini, oh ini. Jadi artinya kita tahu nih apa yang perlu kita latih, apa yang perlu kita perbaiki gitu loh. Jadi selalu tadi, meskipun kita gagal sebagai garam, tetapi bukan berarti kita berhenti menjadi garam. Tetapi justru kegagalan itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin lebih wise, semakin lebih bijaksana lagi, gitu ya. Nah, jadi mari kita terus melatihnya dan ingat selalu, mari kita terus mengandalkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, perintah kamu adalah garam ini adalah perintah dari Tuhan. Itu artinya Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Andalkan terus pimpinan Roh Kudus Tuhan, tundukkan keinginan-keinginan daging kita di bawah pimpinan Tuhan. Dan saya percaya kita bisa melakukannya, kita bisa memberikan pengaruh, kita bisa memberikan rasa aman, rasa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali mengingatkan kami tentang panggilan kami sebagai orang percaya. Kami memohon kepadamu, ajarkanlah kami Tuhan untuk setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Pada malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami adalah garam di tengah dunia ini yang mengawetkan, yang memberikan rasa aman, yang memberikan pengaruh yang baik terhadap orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami sadar juga Tuhan bahwa kami adalah garam-garam yang terkadang mengalami kegagalan untuk menjadi garam di tengah dunia ini. Oleh sebab itu kami memohon pimpinan Tuhan, kami memohon pimpinan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan mau terus juga belajar untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, tidak menyerah dengan situasi yang ada, tidak merubah kami, tetapi justru semakin membuat kami bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh takluk kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, boleh menundukkan segala keinginan daging kami di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, demikianlah BGA Baca Gali Alkitab kita pada malam hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.